Selamat datang di laporan investigasi cinta ala-ala detektif receh tapi tetap bikin penasaran. Minggu ini dari tanggal 7 sampai 12 April 2025, dunia perjabatan kita kembali diramaikan dengan intrik perselingkuhan yang bikin geleng-geleng kepala. Siap ngintip skandal cinta segitiga para pejabat kesayangan kita? Yuk, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari ujung utara Pulau Sulawesi, di mana ada kabar yang cukup bikin mata terbelalak. Baru-baru ini, tepatnya sekitar tanggal 5 atau 6 April 2025, media sosial dihebohkan dengan beredarnya tangkapan layar percakapan mesra antara seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari fraksi Gerindra yang kita sebut saja ZN dengan seorang mantan pegawai honorer DPRD Kota Gorontalo berinisial KAS. Isi chat yang bikin warganet penasaran ini diduga kuat menjadi bukti adanya hubungan terlarang di antara keduanya. Menanggapi kabar yang cukup mencoreng citra lembaga legislatif ini, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gorontalo bergerak cepat. Mereka berencana memanggil ZN untuk memberi klarifikasi terkait tuduhan yang beredar luas di masyarakat. Ketua BK DPRD Kabupaten Gorontalo Syarifah mengatakan bahwa pihaknya tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan dan membutuhkan bukti-bukti yang lebih konkret sebelum menjatuhkan sanksi. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Gorontalo juga tidak tinggal diam. Pada tanggal 6 April 2025, mereka menyatakan akan mengusut tuntas kasus yang menyeret nama kadernya ini. Sayangnya, hingga laporan ini dibuat, ZN sendiri belum memberikan respon atau klarifikasi apapun kepada media terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Sikap diam ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, pada tanggal 8 April 2025, situs berita kontras.id melaporkan bahwa Zulkifli yang diduga kuat adalah orang yang sama dengan ZN telah dipanggil oleh BK DPRD Kabupaten Gorontalo untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai isu perselingkuhan ini. Pemanggilan ini menegaskan bahwa BK memang aktif dalam melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggotanya. Namun menariknya, pada tanggal 9 April 2025, Kontras.id juga memberitakan mengenai kecaman DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap sikap arogan seorang kepala desa Buhu. Hal ini seolah menunjukkan bahwa skandal perselingkuhan ini mungkin harus berbagi panggung dengan isu-isu lokal lainnya yang juga menarik perhatian publik. Wah, anggota dewan kita yang satu ini ketahuan chatting mesra. Kira-kira lagi bahas rancangan undang-undang cinta atau lagi nyusun strategi PDKT ya? Yang jelas, PK DPRD nggak main-main dan langsung pasang kuda-kuda buat menyelidiki. Kita tunggu saja kelanjutan dramanya. Dari Gorontalo yang lagi panas karena chat mesra, kita geser ke Sumatera Selatan, tepatnya di Lahat, di mana urusan cinta segitiga ini kabarnya sampai bikin lapor polisi. Pada tanggal 9 April 2025, seorang pejabat pemerintah Kabupaten Lahat berinisial AP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Bapeda dilaporkan oleh istrinya sendiri LP ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Bukan hanya dugaan perselingkuhan, LP juga melaporkan suaminya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. LP tidak datang sendiri, ia didampingi oleh kuasa hukumnya Amirul Husni SH yang membawa sejumlah bukti untuk memperkuat laporan kliennya. Bukti-bukti tersebut berupa foto, rekaman video, serta percakapan mesra antara AP dan seorang wanita lain berinisial DF. Jenis bukti yang dikumpulkan ini menunjukkan adanya upaya sistematis dari sang istri untuk mendokumentasikan dugaan perselingkuhan tersebut. Menurut pengakuan Amirul, LP sudah mencurigai adanya hubungan gelap antara suaminya dan DF sejak tahun 2022. Awalnya, LP berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun, kesabarannya akhirnya habis deh. Puncak permasalahan ini terjadi sekitar seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Saat itu, LP menemukan video dan bukti chat yang semakin memperkuat dugaannya tentang perselingkuhan suaminya. Lebih mengejutkan lagi, AP diduga telah mengakui bahwa dirinya telah menikah siri dengan DF
yang saat ini tengah mengandung 7 bulan. Wow, informasi ini tentu menjadi pukulan berat bagi LP. Terungkap pula bahwa DF bukanlah orang asing, melainkan mantan staf AP di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat yang kini berstatus sebagai tenaga honorer di salah satu kelurahan. Fakta ini menimbulkan pernyataan etis terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan di lingkungan kerja. Tidak hanya itu, LP juga melakukan pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya indikasi penyakit yang diduga ditularkan oleh suaminya. Hal ini tentu menambah penderitaan fisik dan emosional yang dialami oleh LP. Sementara itu, AP sendiri mengaku baru mengetahui adanya laporan polisi tersebut dari para wartawan yang menghubunginya. Ia menyatakan ingin melihat terlebih dahulu laporan resmi yang dibuat oleh istrinya. Waduh, ini sih bukan lagi cinta segitiga, tapi kayaknya udah sinetron azab. Kabid Bapeda Lahat ini diduga nggak cuma main hati, tapi juga main fisik. Istrinya nggak terima dan langsung lapor polisi. Semoga keadilan bisa ditegakkan ya. Eits, apanya yang tegak? Setelah drama di Lahat yang bikin tegang, kita terbang ke Pulau Borneo, tepatnya di Sambas, Kalimantan Barat. Di sana ada perselingkuhan yang melibatkan pucuk pimpinan desa. Warga desa Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dibuat meradang dengan dugaan perselingkuhan antara kepala desa berinisial EL dan sekretaris desa berinisial EK. Kabar yang beredar bahkan menyebutkan bahwa hubungan terlarang ini telah membuahkan seorang anak yang tentunya saja membuat masyarakat semakin geram. Sebagai bentuk protes dan tuntutan pada tanggal 11 April 2025, sekitar 60 orang warga desa Pusaka mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Sambas. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi agar Kades EL dan Sekdes EK segera diturunkan dari jabatan mereka. Warga menilai bahwa perbuatan kedua pimpinan desa tersebut telah mencoreng nama baik desa, meresahkan masyarakat, serta melanggar norma-norma moral dan etika yang berlaku. Tuntutan ini menunjukkan betapa pentingnya integritas moral bagi seorang pemimpin di tingkat desa. Masyarakat juga mempertanyakan keabsahan pernikahan siri yang dikabarkan telah dilakukan oleh EL dan EK pada tanggal 24 Februari 2024 di Singkawang. Mereka menduga bahwa pernikahan tersebut hanyalah upaya untuk menutupi hubungan gelap yang sudah terjalin sebelumnya. Sebelum melakukan aksi, warga desa Pusaka telah melakukan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa Pusaka. Hawilah, perwakilan dari BPD Pusaka mengungkapkan bahwa kondisi di desa Pusaka sudah mulai tidak kondusif akibat ulah oknum Kades dan Sekdes tersebut. BPD sendiri telah memanggil kepala desa untuk memberikan klarifikasi. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai hasilnya. Merasa tidak puas dengan belum adanya tindakan yang tegas, pada tanggal 12 April 2025 warga desa Pusaka kembali melakukan aksi demonstrasi. Mereka tetap pada tuntutan agar Kades dan Sekdes segera mengundurkan diri dari jabatannya. Astaga, ini sih cinta segitiga yang levelnya udah bikin geger satu desa. Kades dan Sekdes kok malah asik main mata di kantor desa. Warga yang merasa harga diri desanya tercoreng langsung turun tangan. Semoga inspektorat bisa segera kasih keputusan yang adil deh ya. Dari Sambas yang lagi ramai demo, kita balik lagi ke Pulau Jawa, di mana ada satu nama yang gak pernah absen dari berita-berita kontroversial. Siapa lagi kalau bukan mantan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Isu dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan seorang model majalah dewasa bernama Lisa Mariana kembali mencuat ke permukaan di awal bulan April 2025. Meskipun saat periode berita ini RK sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur, statusnya sebagai tokoh publik ternama membuat isu ini tetap menarik perhatian banyak orang. LM mengaku memiliki seorang anak yang merupakan hasil hubungannya dengan RK pada tahun 2021. Ia bahkan secara terbuka menantang RK untuk melakukan tes DNA guna membuktikan pengakuannya. Tantangan ini tentu saja menciptakan kegaduhan di media sosial dan media massa. Menanggapi tuduhan yang cukup serius ini, RK melalui tim kuasa hukumnya memberikan bantahan tegas.
Mereka menyatakan bahwa tuduhan perselingkuhan dan kepemilikan anak di luar nikah tersebut tidak benar dan siap menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik. Pada tanggal 4 April 2025, RK akhirnya angkat bicara dan menerima tantangan tes DNA yang dilayangkan oleh LM. Penerimaan tantangan ini menjadi perkembangan signifikan dalam kasus ini dan semakin memicu rasa penasaran publik. Tim kuasa hukum RK juga menyatakan akan segera melaporkan LM ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Tidak ketinggalan, paranormal kondang Hart Gumai juga memberikan prediksinya. Ia meramalkan bahwa seorang pejabat tinggi dengan skandal perselingkuhan di masa lalu akan mendekam di penjara. Dan banyak warganet yang langsung mengaitkan ramalan ini dengan sosok RK. Sekitar tanggal 10 April 2025, LM secara mengejutkan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada istri RK yang akrab disapa Ibu Cinta. Permintaan maaf ini menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan publik. Sehari kemudian, pada tanggal 11 April 2025, pengacara terkenal Hotman Paris mengumumkan hasil tes DNA yang kabarnya menunjukkan bahwa RK bukanlah ayah biologis dari anak LM. Meskipun demikian, LM tetap bersikeras bahwa putrinya adalah anak dari mantan gubernur tersebut. Pernyataan yang saling bertentangan ini semakin membingungkan publik. LM juga mengungkapkan pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia mengaku bahwa RK pernah memintanya untuk membuat video syur dengan iming-iming uang sebesar 50 juta rupiah. Jika pengakuan ini benar, tentu akan menimbulkan masalah etika yang serius bagi RK. Pada tanggal yang sama, akun Instagram RK dilaporkan diretas. Beberapa pesan misterius terkait kasus ini sempat muncul di akun dengan jutaan pengikut tersebut. RK kemudian mengonfirmasi bahwa akunnya memang telah diretas. Insiden ini menunjukkan betapa tingginya perhatian publik dan potensi adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini. Tidak hanya Hart Gumai, peramal lain bernama Mbak Rara juga ikut memberikan terawangannya terkait nasib rumah tangga RK dan Ibu Cinta di tengah badai skandal ini. Keterlibatan para peramal ini semakin menambah bumbu-bumbu drama dalam kasus ini. Pada tanggal 12 Februari 2025, LM kembali menggelar konferensi pers. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa dirinya masih perawan saat pertama kali berhubungan badan dengan RK. Pengakuan ini tentu saja semakin membuat publik terkejut. Di tengah ramainya pemberitaan, muncul pula sosok Ayu Aulia yang mengaku pernah menjadi kekasih RK. Ayu Aulia justru memberikan dukungan kepada Ibu Cinta dan bahkan menyebut nama pria lain yang diduga sebagai ayah biologis anak LM. Munculnya nama baru ini semakin memperkeruh suasana dan membuat publik bertanya-tanya mengenai kebenaran yang sebenarnya. Ya ampun, drama RK dan LM ini nggak ada habisnya ya gengs. Dari tes DNA yang hasilnya bikin penasaran sampai pengakuan-pengakuan yang bikin geleng-geleng kepala. Ditambah lagi ramalan-ramalan dari para ahli nujum. Ini sih bukan lagi skandal, tapi udah kayak sinetron stripping yang episodenya nggak kelar-kelar. Selain kasus-kasus yang lagi heboh di atas, ada juga satu kasus lain yang sempat mencuat di bulan Februari, tapi mungkin ada perkembangan terbarunya di minggu ini. Pada tanggal 26 Februari 2005, pelaksana tugas Direktur RSUD Adadi Cokro-Dipo, Bandar Lampung, Dr. Teti Herawati membenarkan adanya video viral yang memperlihatkan seorang pejabat di rumah sakit tersebut berinisial LT diduga melakukan perselingkuhan. Pihak rumah sakit dengan cepat mengambil tindakan dengan memanggil LT untuk memberikan klarifikasi. Dr. Teti juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan pembinaan kepada LT sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Selain itu, kasus ini juga telah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung untuk penanganan lebih lanjut. Rumah sakit sendiri menegaskan bahwa mereka tidak akan menolerir segala bentuk perilaku yang melanggar etika dan norma, terutama yang dilakukan oleh pejabat publik. Mereka juga menyatakan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti adanya pelanggaran.
Langkah cepat dari pihak rumah sakit ini menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan etika di lingkungan kerja. Sayangnya sampai saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut yang signifikan terkait kasus ini. Kemungkinan besar proses investigasi di BKPSDM masih berjalan atau belum ada pengumuman resmi mengenai sanksi yang akan diberikan kepada LT. Nah, kalau kasus pejabat RSUD ini agak silent ya perkembangannya. Setelah sempat viral dan dipanggil BKPSDM, belum ada kabar terbaru lagi. Mungkin lagi proses penyembuhan di internal birokrasi. Kita tunggu aja kabar baiknya atau kabar buruknya nanti. Itulah dia rekap singkat tapi padat drama perselingkuhan para pejabat kita dari tanggal 7 sampai 12 April 2025 dari chat mesra di Gorontalo, laporan polisi di Lahat, demo warga di Sambat sampai sinetron cinta segitiga ala RK dan LM yang nggak kelar-kelar. Kira-kira kenapa ya para pejabat ini kok ya hobinya bikin drama cinta di luar kantor? Apakah ini tanda-tanda cinta yang terlalu berlebihan atau justru karena kurang kerjaan, jadi malah cari-cari kesibukan yang lain? Yang jelas, semoga para pejabat kita bisa lebih fokus sama amanah rakyat, bukan malah fokus sama urusan hati yang bisa bikin runyam seantero negeri. Sampai jumpa di laporan skandal berikutnya.